Pelatih dan pemain timnas Indonesia mulai berkumpul untuk TC yang berlangsung di Bali. Semula TC dijadwalkan dimulai pada 26 November. Namun jadwal pemusatan latihan diundur karena pelaksanaan pilkada. Tim pelatih serta pemain sudah mulai berdatangan ke kamp latihan. Kabar tersebut sudah diunggah dalam akun Instagram Timnasen Indonesia. Baru para pemain yang tampil di Liga 1 yang sudah tiba di Bali. Beberapa nama yang muncul di frame video adalah Cahya Supriyadi, Arkan Kaka, Arkan Fikri, Doni Tripamungkas, Made Tito, Muhammad Ferrari, Kadek Arel. Mereka sudah datang dan saling bercengkerama satu sama lain. Belum terlihat para pemain timnas Indonesia yang saat ini tampil di luar negeri. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong memanggil 7 nama dari luar negeri. 7 nama tersebut adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Ronaldo Kuate. TC di Bali rencananya bakal terlaksana sampai 5 Desember 2024. Timnas Indonesia saat itu punya waktu 4 hari sebelum menghadapi laga perdana di markas Myanmar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memanggil 33 nama ke skuad sementara Timnas Indonesia. Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan darah muda. Pemain tertua yang dipanggil adalah Asnawi Mangkualam 25 tahun. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Laos. Elkan Bagot sudah lama tak berada dalam skuad Timnas Indonesia. Namun, hal itu bukan berarti ia meninggalkan semuanya tentang skuad Garuda. Baru-baru ini, Elkan Bagot kedapatan memberikan reaksi terhadap unggahan gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand di media sosial. Marcelino mengunggah pose duduk saat melakukan selebrasi gol kedua ke gawang Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino memborong 2 gol kemenangan skuad Garuda di SUGBK Jakarta Selasa 19 November 2024. Dalam unggahan Marcelino diketahui bahwa Elkan Bagot ikut merayakan kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan reaksi suka. Elkan Bagot sudah tidak pernah lagi dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu bermula dari Elkan Bagot yang menolak panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Padahal, kehadiran Elkan Bagot sangat dibutuhkan Shin Tae-yong karena absennya Justin Hubner dan Rizky Ridho karena akumulasi kartu. Akibatnya, Timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Guinea U23 dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kabar baik datang dari 2 pesepak bola yang disebut-sebut sebagai calon naturalisasi Timnas Indonesia. Setelah sempat absen lama karena cedera, kini mereka memperlihatkan perkembangan yang positif. Lantas, siapa sajakah pemain keturunan Indonesia yang telah memperlihatkan progres positif dalam masa pemulihan cedera tersebut? Berikut kami menyajikan ulasannya. Pemain pertama yang memberikan kabar gembira tersebut ialah Tristan Goijer. Pesepak bola yang punya kemampuan multiposisi ini memperlihatkan progres positif terhadap cedera lututnya. Saat ini dia menjalani masa pinjaman bersama PEC Zwolle dari Ajax Amsterdam. Tristan Goijer beberapa hari yang lalu dia mengunggah foto di Instagram bahwa dia sekarang sudah proses pemulihan. Di IG-nya PEC Zwolle, Tristan juga sudah dikabarkan lebih kuat lagi. Jelas Yusa Nugraha dalam kanal YouTube-nya. Jadi Tristan ini sudah mulai ikut latihan strength di base-nya PEC Zwolle. Latihan penguatan ini dilakukan terhadap lututnya. Dia ini pemain yang bisa bermain di bek kiri, kanan, tengah, dan juga gelandang bertahan. Lanjut Yusa. Dalam sesi wawancara bersama Yusa Nugraha pada medio Agustus 2024, Tristan Goijer juga mengakui apabila dirinya sudah dihubungi oleh PSSI. Selanjutnya, ada juga pemain keturunan Indonesia yang kini memperkuat klub Liga Belgia, Royal Antwerp. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu dikabarkan Yusa sudah mulai kembali berlatih di lapangan bersama rekan-rekannya.
Beberapa hari yang lalu, kita sudah mendapatkan info terbaru dari Jairo, bahwa dia sudah ikut latihan di lapangan dengan tim. Ini progres yang sangat bagus. Yang pasti, dia bisa bermain setelah putaran pertama selesai, ujar Yusa. Yusa berharap Jairo memperlihatkan progres yang positif saat melakukan comeback. Pemain berusia 28 tahun ini disebut-sebut punya kualitas yang baik untuk memperkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman mengungkapkan keprihatinannya terhadap manuver yang dilakukan oleh Indonesia dalam merekrut pemain keturunan. Dalam sebuah wawancara terbaru, Koeman mengatakan bahwa Belanda sudah seperti pabrik pencetak pemain untuk timnas Indonesia. Pernyataan ini muncul di tengah tren meningkatnya jumlah pemain asal Belanda yang memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Koeman merujuk pada lebih dari 10 pemain yang statusnya telah berubah menjadi WNI dan mengindikasikan bahwa jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia dapat terus merekrut talenta-talenta terbaik dari Belanda yang dapat memperkuat posisi mereka di kancah sepak bola Asia. Sementara itu, KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menyatakan bahwa mereka tidak terlalu mempermasalahkan keputusan pemain untuk pindah. Gijes de Jong, salah satu petinggi KNVB, menegaskan bahwa meski mereka bangga dengan keberhasilan pemain-pemain Belanda di timnas Indonesia, mereka berharap agar tidak terlalu banyak pemain yang berpindah, mengingat dampak yang ditimbulkan. Di tengah situasi ini, PSSI tengah mengincar beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Salah satunya adalah Ian Maatsen, pemain muda yang saat ini bermain untuk Aston Villa. Maatsen belum mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Belanda di level senior, dan PSSI berusaha membujuknya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berambisi untuk menjadikan timnasnya lebih kuat dan mampu bersaing di level Asia maupun dunia. Koeman pun tampaknya merasa prihatin dengan strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam mencari pemain yang bisa mengubah dinamika persaingan di dunia sepak bola. Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan atau TC di Bali untuk Piala AFF 2024. Skuad Garuda bakal digeber usai pemilihan kepala daerah 2024. Pilkada 2024 akan diadakan pada Rabu. Usai pencobolosan, para pemain timnas Indonesia akan berkumpul di Bali pada hari yang sama. Untuk TC Timnas Indonesia, pada Rabu malam wita para pemain timnas Indonesia kumpul, ujar manajer timnas Indonesia, Sumarji. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 33 pemain untuk TC di Bali. Beberapa di antaranya adalah pemain abroad seperti Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand. Ada yang sudah memberikan jawaban, akan bisa kumpul nanti setelah 5 Desember 2024. Ada juga yang bisa datang nanti pada saat babak semifinal Piala AFF 2024, ucap Sumarji. TC Timnas Indonesia di Bali bakal berlangsung sampai 5 Desember 2024. Usai itu, skuad Garuda bakal mengarungi Piala AFF 2024 pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Nantinya, Timnas Indonesia akan mendaftarkan 23 pemain ke Piala AFF 2024 sesuai dengan regulasi. Berarti bakal ada 10 pemain yang dicoret. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda akan melawan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Bek keturunan Indonesia, Ian Maatsen, kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda jelang FIFA Matchday November 2024. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Ian Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Ya, ini menjadi kesekian kalinya pemain berdarah Jawa Suriname itu tak dilirik pelatih Ronald Koeman. Terakhir kali Ian Maatsen dipanggil ke timnas Belanda adalah pada Euro 2024 untuk menggantikan Frenkie de Jong yang cedera. Namun, dalam prosesnya, Ian Maatsen sama sekali tidak diturunkan oleh Belanda di event sepak bola terakbar Eropa itu. Menyitat beIN Sports, Ian Maatsen sempat menyampaikan kekecewaannya perihal kegagalannya masuk skuad utama Belanda.
Hal itu dia utarakan setelah tak masuk skuad tim senior Belanda yang akan menghadapi Jerman dan Hungari di UEFA Nations League pada September lalu. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior. Saya bisa saja mengundurkan diri dari timnas Belanda. Saya memiliki darah Indonesia dan saya bisa bermain di sana, kata Jan Maatsen. Di atas kertas, Jan Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia. Namun, prosesnya diyakini akan rumit. Hal ini bertentangan dengan aturan FIFA yang tidak memperbolehkan seorang pemain memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi.